Halo, selamat malam semua. Bersama aku lagi, aku Mary dari balibeautyvilla.com. Jadi di sini aku mau kasih tip ya ke kalian gimana bisa kalian itu sukses di dunia properti ya. Karena di dunia properti itu cuannya bagus banget. Iya, dari apa? Dari komisi aja atau dari yang lain juga ya. Banyak di sini yang bisa kita manfaatkan ya. Kalau di properti itu kan banyak, ada yang membangun, ada yang menjual, ada yang menyewakan, ada desain building, ada juga arsitek. Banyak sekali yang bisa kita manfaatkan biar kita dapat cuan ya. Jadi kenapa aku bisa kasih nasihat ini ke kalian, karena apa, aku itu ya di dunia properti itu hampir 20 tahun. Jadi kurang lebih 2006 kalau nggak salah aku tuh sudah mulai terjun di dunia properti kecil-kecilan ya, baru gitu. Jadi di situ tuh aku banyak sekali belajar ya tentang properti, terutama yang di Bali ya. Jadi mulai dari yang kecil-kecil ya, aku dulu belajar dari deal-deal yang kecil, belajar masalah tanah, masalah sewa gimana, pengurusan izin, semua di situ aku tuh banyak belajar. Jadi bener-bener aku tuh nggak ada yang ngajarin ya di dunia properti itu, aku belajar dari pengalaman yang aku ini kan setiap hari. Ya, jadi di sini tuh aku mau kasih rahasia sukses agent properti ya. Oke, yang pertama itu kalian itu harus melakukan pemasaran digital atau online, pemasaran digital atau online atau pemasaran offline. Ya, pemasaran online itu apa? Ya, kalian kalau memang punya website ya bisa lewat website atau lewat IG ya kan, lewat semua ada platform-platform yang bisa online, itu bisa kalian manfaatkan, bisa lewat Facebook atau TikTok juga ya gitu ya. Nah, selain online kalian bisa pasarkan offline. Jadi kalian itu di sini ya jangan ini bergaul, misalnya ketemu teman atau apa, ya jangan pernah kalian itu untuk malu memperkenalkan apa kalian jadi broker. Siapa tahu dari temen itu mencari villa atau mencari tanah, dari situ kalian memperkenalkan diri secara tradisional ya kalau aku bilang ya. Jadi secara offline tuh kayak gitu. Jadi misalnya kalian tuh ada temen, kalau ada yang nyari rumah ya, tanah atau apa, nanti kita bagi komisi kayak gitu. Jadi jangan pelit untuk bagi komisi, karena rezeki itu semakin dibagi semakin banyak. Oke. Yang kedua, kalian harus punya skill untuk komunikasi dan negosiasi, karena ini sangat penting banget. Kenapa? Skill komunikasi itu ya banyak, apalagi kalau di Bali ya, agent itu harus bisa bahasa Inggris. Walaupun kayak aku ya, bahasa Inggrisku nggak lancar, tapi aku mengerti dan aku bisa ngomong. Lama-lama nanti akan jadi suatu kebiasaan ya dari kita itu untuk ngomong bahasa Inggris gitu. Karena kalau di Bali kliennya kebanyakan bahasa Inggris. Dan skill negosiasi itu begini. Jadi misalnya ada kalian itu dengan owner gitulah ya, masalah harga, terus masalah ini si klien ini suka dengan properti itu, tapi kalian itu nggak bisa minta nego kayak gitu. Disitulah jago-jagonya kalian gimana biar bisa dapat win solution antara pembeli sama pemilik. Jadi mungkin kalau aku yang sering kulakukan ya dengan 3 jalan, yaitu pertama itu dari buyer itu minta dia turun atau dia minta naik dikit, owner akan turun dikit, dan komisi agent pun kalau aku ya biar deal kadang ku turunin juga. Nah kayak gitu ya. Terus yang ketiga itu pemahaman pasar dan produk ya. Jadi di sini yang dimaksud dengan pemahaman pasar dan produk ya, jadi kayak product knowledge ya. Seandainya ini pemahaman pasar dulu ya. Jadi kalian itu sebagai agent properti itu harus menguasai tentang apa lokasi yang kalian tawarkan, atau mungkin lokasi-lokasi yang lain yang ada di Bali, terus harga sama tren pasarnya tuh lagi ke arah mana, itu jadi kalian harus tahu. Dan product knowledge itu yang dimaksud gini ya, kalau kalian misalnya menjual satu properti, entah itu tanah, entah itu villa, ruko atau apapun, jadi kalian tuh harus benar-benar tahu satu
Misalnya dia berada di jalur apa. Yang kedua, dia punya IMB apa enggak. Itu kalau properti ini ya. Kalau yang sudah jadi. Nah, yang ketiga, seandainya villa ini bisa disublease atau enggak. Dia punya izin akomodasi wisata atau enggak. Itu jadi kalian harus benar-benar tahu. Jangan kalau bisa properti yang kalian visit, yang kalian tawarkan itu, kalian harus benar-benar tahu. Jadi bisa menceritakan di luar kepala gitu. Apa gimana sih? Misalnya villa ya. Oh iya, ini begini. Kamarnya di atas tuh 2 gini, enclosed living room, terus ini gardennya sekian, luas tanahnya sekian. Itu kalian harus bisa di luar kepala. Jadi biar nggak dikira bodoh. Nah, kayak gitu ya. Terus yang ketiga, sorry, membangun relasi dan networking ya. Jadi kalau di sini yang dimaksud itu agent properti itu harus membangun relasi dan networking, itu sangat penting banget, walaupun itu online atau offline ya. Kalau online biasanya kan ikut di grup-grup properti gitu ya, ada di Facebook atau di mana kayak gitu. Nah, kalau yang offline-nya kalian bisa bergabung dengan teman-teman broker ya, entah itu broker tradisional atau broker yang sudah punya PT atau punya kantor walaupun kecil kayak gitu. Jadi kalian benar-benar harus membangun relasi dan networking, karena kita tidak pernah tahu, kadang kita bisa deal langsung dengan owner, dengan klien, tapi kadang-kadang kita tuh posisi di tengah, kita di database kita tidak ada itu yang dicari sama klien kita nggak ada. Otomatis kalau kita sudah jaga hubungan baik dengan broker lain, otomatis kita kan akan dapat itu yang bisa kita tawarkan. Jadi tidak menutup kemungkinan kita deal juga dengan broker, tapi kalian harus pilih-pilih, jangan broker sembarangan yang ngawur ya. Nanti sudah visit 1 orang ternyata di belakangnya ada 20 orang. Tuh aku pernah terjadi itu sama aku kayak gitu. Jadi nanti kan bingung ya pembagian komisinya. Jadi kalian juga harus pilih-pilih ya. Oke. Selanjutnya kalian harus konsisten dan gigih ya. Jadi kalian tuh gini, seandainya itu ya pernah sudah mau deal nih, udah gak karu-karuan lah, ini sudah gini, sudah bilang mau bayar, mau gini, sudah kasih paspor, sudah ini, akhirnya ternyata nggak jadi deal. Akhirnya kalian apa? Down kan? Nah, itu jangan. Karena apa? Dengan tidak deal mungkin ya, ini belum rezeki kalian. Jadi kalian tetap semangat mencari lagi, karena belum tentu kita tidak deal sekarang, orang itu akhirnya kita cuekin, kita nggak deal lagi kayak gitu. Siapa tahu ya kalau kita baik, terus kita juga sering gitu melatih kita untuk sabar dan gigih, itu pasti akan ada lagi. Pasti kliennya senang juga dong sama kalian. Itu loh agennya baik, gini-gini, sabar dia ngadepin kayak gitu ya. Oke, selanjutnya itu ada namanya pelatihan mandiri ya. Jadi kalian di sini tuh kalau misalnya ada seminar, ada pelatihan bisnis properti, kalian jangan ngerasa pinter. Aku ya sudah 20 tahun di dunia properti. Kalau memang ada pelatihan-pelatihan gitu, apalagi gratis, datang loh aku kayak gitu. Jadi di situ kan pelatihan dan bisnis properti itu sebenarnya kan mengasah keahlian kita ya, biar kita menjadi lebih baik lagi. Kadang-kadang di situ kan kita suka lupa. Nah, di saat kayak gini ini, di pelatihan-pelatihan mandiri ini, kita biasanya dapat teman, dapat ilmu, bisa dapat duit juga. Dari apa? Dari deal. Kalau mereka punya, kita kayak saling tuker data kayak gitu ya. Oke, selanjutnya itu yang terakhir ya. Ini kalian harus fokus dengan klien ya. Kalau misalnya kalian punya satu klien, itu dulu yang di ini, jangan sana sini. Akhirnya apa? Semua tidak tercapai ya. Jadi itu ya tips-tips aku untuk menjadi agent properti yang sukses. Kalau kalian menjalani ini, semoga nanti bisa jadi lebih baik lagi. Oke, sekian dari aku. Selamat malam semuanya. Bye, jangan lupa tersenyum.